Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Korban merupakan warga negara asing asal Korea Selatan yang sedang menjalani proses hukum di Indonesia. KPK membongkar dugaan pemerasan yang dilakukan oknum jaksa. Di tengah dinamika penegakan hukum di Indonesia, nama Baharudin Lopa hadir sebagai figur seorang jaksa yang tak tergoyahkan oleh kekuasaan dan tekanan. Beliau bukan hanya dikenal sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai simbol keberanian, kejujuran, dan integritas yang sangat jarang ditemukan. Telah berhikmah, tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Karena Allah, bukan karena Gus Dur, bukan karena ketua DPR. Allah. Sekalipun terhadap dirimu sendiri. Baharudin Lopa lahir pada 27 Agustus 1935 di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. Beliau tumbuh dalam keluarga yang sederhana, meskipun sebenarnya memiliki garis keturunan bangsawan Mandar, yaitu Maradia, keturunan Raja Balanipa. Sejak kecil, Baharudin Lopa dididik dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya. Karir Baharudin Lopa dimulai ketika beliau menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Ujung Pandang pada tahun 1958. Beliau kemudian diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ternate pada tahun 1964 dan disinilah namanya dikenal sebagai jaksa yang berintegritas. Karirnya terus menanjak tinggi ketika beliau diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dari tahun 1966 hingga 1970. Sayangnya integritasnya di sini dianggap sebagai ancaman dan menyebabkan beliau harus dimutasi ke Aceh dan juga Kalimantan Barat hingga tahun 1976. Setelah mutasi tersebut, beliau akhirnya diangkat sebagai Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung selama 7 tahun. Adapun puncak karirnya dicapai ketika beliau diangkat sebagai Jaksa Agung RI pada tahun 2001. Kasus yang di-highlight pada capaian karir Baharudin Lopa adalah kasus korupsi yang membawa nama besar, yaitu Presiden Soeharto. Kasus yang melibatkan Soeharto bermula ketika runtuhnya rezim Orde Baru di tahun 1998, ketika muncul tuntutan publik agar Soeharto segera dimintai pertanggungjawaban atas dugaan-dugaan korupsi dalam pengelolaan dana yayasan yang berada di bawah kendalinya, seperti Yayasan Super Semar, Yayasan Darmais, dan lainnya. Baharudin Lopa berperan besar dalam mendorong agar kasus Soeharto tetap diproses secara hukum meskipun mengalami tekanan politik dan juga sensitivitas yang tinggi. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada kekebalan hukum yang didasarkan pada status ataupun kekuatan masa lalu. Dan penegakan hukum sudah seharusnya mendahulukan prinsip equality before the law. Ada sebuah kisah menarik tentang Baharudin Lopa yang menunjukkan sebetapa teguh beliau menjaga marwah profesi jaksanya. Pernah suatu ketika saat beliau menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi, mobil dinasnya secara diam-diam diisikan bensin oleh salah seorang jaksa bawahannya. Mengetahui hal tersebut, respon beliau sungguh di luar dugaan. Beliau langsung memerintahkan ajudannya untuk memutar balik dan kembali ke kantor jatuh tersebut dan dengan tegas meminta agar bensin tersebut disedot kembali dan dikeluarkan sembari berkata, "Saya punya uang dinas untuk beli bensin sendiri." Seorang kerabat juga menceritakan kisah lain tentang ketatnya beliau menjaga penggunaan fasilitas negara. Pada tahun 1983, saat diundang sebagai saksi pernikahan, alih-alih menggunakan mobil dinas, beliau disuruh datang menaiki angkutan umum yakni PT-PT atau angkot. Alasannya, karena saat itu hari libur, jadi tidak etis baginya untuk menggunakan mobil dinas. Kisah-kisah sebelumnya menggambarkan bahwa dalam kajian etika dan tanggung jawab profesi hukum, pemisahan antara kepentingan negara dan urusan pribadi tidak semestinya hanya teori semata. Baharudin Lopa telah membuktikan bahwa integritas adalah prinsip utama yang harus dihidupi oleh seorang jaksa. Setelah semua pencapaian yang luar biasa, muncul suatu kabar bahwasannya di hari ke-27 menjabat sebagai Jaksa Agung, Baharudin Lopa harus terbang ke Riyadh untuk urusan serah terima jabatan duta besar. Sesampainya di sana, beliau langsung melaksanakan ibadah umroh. Lalu melakukan perjalanan darat ke Mekah, sholat subuh di Masjidil Haram, lalu kembali ke Riyadh. Itu semua ia lakukan tanpa jeda atau istirahat di usianya yang telah mencapai 65 tahun. Pada tanggal 30 Juni, beliau mengeluh merasakan mual
dan langsung dilarikan ke rumah sakit Al-Hamadi. Dari hasil pemeriksaannya, diketahui bahwasannya terdapat 3 penyempitan pembuluh darah dan harus segera dilakukan operasi jantung. Sebenarnya sempat ada tanda-tanda membaik, tapi kondisinya makin lama makin memburuk, justru makin drop, makin koma. Dan pada tanggal 3 Juli 2001, tepatnya pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat, beliau dinyatakan wafat. Bahkan sebelum tim dokter kepresidenan tiba. Kalau mau jujur Mbak ya, kalau kita pikir saya waktu masih anak-anak dan remaja harusnya bisa menikmati dong fasilitas-fasilitas pejabat kan. Betul, gitu ya. iya dong. Ada fasilitas yang diberikan, fasilitas khusus begitu ya. Betul. Tapi seperti umumnya anak-anak pejabat lain lah gitu ya. Tapi itu sudah tidak kami dapatkan ya, karena kita memang dari dulu itu sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Jadi kami menambah 2 tahun gara-gara pledoi. Ada pledoi. Nah dari sana kemudian ya dibuang ke Nusa Kambangan. Dibuang ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Berapa tahun di Nusa Kambangan? Di Nusa Kambangan nggak lama. Diselamatkan oleh Baharudin Lopa. Hal ini menunjukkan bahwa etika profesi tidak hanya membutuhkan aturan, namun juga membutuhkan keberanian individu untuk dapat menjalankannya. Dalam banyak kasus, kegagalan penegakan etika bukan disebabkan oleh ketiadaan norma, melainkan oleh lemahnya implementasi. Baharudin Lopa menunjukkan bahwa etika profesi jaksa yang dibarengi dengan prinsip integritas, independensi, objektivitas, profesionalitas, dan juga akuntabilitas harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Baharudin Lopa memberikan contoh konkret mengenai bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dan juga menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasinya masihlah sangat besar. Baharudin Lopa menjadi figur yang dapat dicontoh sebagai jaksa yang dapat mempertahankan integritas dalam sistem yang kompleks dan penuh tantangan. Utamanya saat Baharudin Lopa menangani kasus korupsi pada masa jabatan Soeharto yang nyatanya dipenuhi dengan banyaknya corak politik. Namun, ia tetap dapat menunjukkan praktik hukum yang tajam tanpa pandang bulu dengan menolak segala praktik diskriminatif yang sering terjadi pada sistem sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap publik. Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 5. Nilai luhur yang ditunjukkan Baharudin Lopa sejatinya merupakan wujud nyata dari apa yang kini diatur secara formal dalam Kode Etik Jaksa, yaitu integritas, profesionalitas, dan juga kebijaksanaan.